Dragon Ball atau yang kita lebih familiar dengan istilah Goku kecil adalah serial anime lama yang udah cukup legend di kalangan anak-anak zaman sekarang. Gue sendiri merupakan anak kelahiran tahun 2000-an dan pas bocil pasti gue nonton Dragon Ball bahasa Indonesia di salah satu TV nasional. Selain Dragon Ball, gue juga menonton Kerasakti yang merupakan adaptasi dari buku Journey to the West atau Perjalanan ke Barat. Dan setelah pemahaman yang lebih mendalam, ternyata Toriyama banyak sekali mengambil referensi dari Kerasakti. Kita bisa lihat aja dari gengnya Goku. Son Goku sendiri jelas terinspirasi dari Sun Gokong yang memiliki ekor dan tongkat sakti, dan juga berkelana menggunakan awan. Lalu ada Oolong yang jelas terinspirasi dari Patkai. Udah jelas lah ya persamaannya. Kedua serial ini sama-sama mencari satu tujuan. Yang satu mencari kitab suci dan yang satu mencari ketujuh bola naga. Nah, selain kemiripan cerita, ternyata kedua serial ini ada kemiripan makna, yaitu menjelaskan tentang alegori Buddhis tentang perjalanan seseorang mencapai pencerahan. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke inti pembahasan. If you think this appetizer looks good, take a look at the main course. Di awal cerita Dragon Ball, kita diperkenalkan oleh seorang karakter bernama Goku. Dia seorang bocah yang sangat kuat dan memiliki ekor di tubuhnya, dan juga Bulma yang memiliki sebuah alat untuk mencari Dragon Ball. Nah, Dragon Ball ini percaya bisa mengabulkan segala permintaan, dan dari sana si Bulma ini berkeinginan agar bisa dapat pacar dari Dragon Ball. Seiring berjalannya waktu, mereka bertemu dengan Oolong, yaitu seekor babi yang mampu berubah bentuk. Selanjutnya juga Yamcha, yaitu bandit gurun yang takut sama perempuan. Tapi waktu mereka mencari Dragon Ball, mereka nggak bisa berleha-leha, karena di saat yang bersamaan, Kaisar Pilaf yang jahat dengan tujuan yang sama dengan mereka. Di penghujung arc, ketika Kaisar Pilaf berhasil mengumpulkan ketujuh bola naga dan hampir aja membuat permintaannya untuk menguasai dunia ke Shenlong, Oolong pun langsung menyerobot permintaannya menjadi celana dalam. I want to have the world's most comfortable pair of ultra soft. Di lain sisi, di cerita Kerasakti kita diperkenalkan dengan Biksu Tong dan ketiga muridnya, yaitu Gokong, Patkai, dan Wuching. Tujuan mereka cuma satu, yaitu untuk mencari kitab suci ke barat. Namun betapa mengejutkannya ketika sampai di tujuan, kitab suci yang mereka cari selama ini hanyalah gulungan-gulungan kosong. Tapi itulah dia teman-teman, kalau kita berbicara tentang pencerahan, ternyata pelajaran yang mereka dapat itu bukan berupa tulisan di sebuah kitab suci, melainkan perjalanan dan pertumbuhan mereka sebagai individu lah yang menjadi inti dari semua itu. Sama seperti Dragon Ball, pertumbuhan para karakter tadilah yang dinilai sebagai tujuan dari Toriyama, bukan ketujuh bola naga itu sendiri. Karena ketika Goku dan gengnya mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri, barulah mereka bisa melanjutkan misinya untuk mencari Dragon Ball. Kalau mereka bertindak egois, pasti selalu akan ada aja halangan dari progres mereka. Contohnya seperti episode 2 ketika Goku dan Bulma ketemu kura-kura pantai yang bilang kalau dirinya tersesat. Goku mau membantu kura-kura tersebut, sedangkan Bulma pengen cepet-cepet ngelanjutin perjalanan mereka buat mencari Dragon Ball selanjutnya. Namun mereka pada akhirnya tetap membantu sang kura-kura. Ternyata itu malah membuat mereka mendapatkan Dragon Ball yang dimiliki oleh Master Roshi. Samalah di Kerasakti, anggota-anggota Biksu Tong juga sering bertarung sama siluman-siluman hanya untuk menyadari bahwa pada akhirnya si siluman-siluman yang mereka hajar itulah yang akan membantu mereka di perjalanan mereka itu. Dulunya bahkan semua anggota Biksu Tong itu jahat, ya dasarnya siluman lah ya, tetapi mereka pun pada akhirnya berubah menjadi teman. Ada satu contoh lagi, yaitu waktu pertama kali bertemu Oolong. Dia adalah seekor babi yang bisa bertransformasi menjadi monster menakutkan. Ternyata dia hanya bisa merubah penampilan saja, tidak dengan kekuatannya. Hanya Goku lah yang bisa menilai seseorang dari kemampuan bertarung mereka. Dan dia nggak takut dan terjebak pada penampilan. Pada akhirnya Goku berhasil mengalahkan Oolong dan mengembalikan wanita-wanita yang ia culik. Sama halnya dengan Biksu Tong, ketika mereka melawan siluman tengkorak putih yang mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya, Biksu Tong yang mudah terbuai dengan penampilan mudah terjebak akan hal tersebut. Hanya Gokong yang dengan penglihatannya bisa melihat semua tipuan siluman tengkorak putih. Pada akhirnya Gokong pun berhasil mengalahkannya dan menunjukkan tengkorak-tengkorak yang dimiliki siluman tersebut. Ini menunjukkan walaupun mereka berjalan dalam satu grup, semua dari mereka punya perjalanan spiritual masing-masing. Bulma sering tertipu penampilan, Goku yang kuat namun belum tahu dunia, juga Tong Samcong yang baik hati namun naif, sampai Sun Gokong yang kuat namun impulsif. Semua ini menunjukkan perjalanan spiritual menuju pencerahan yang dikemas dengan cara yang sangat menarik. However, if somebody evil threatens you or any other good, innocent people with unethical force, it is your duty to defend.
Sama seperti Kerasakti, Dragon Ball juga mengambil prinsip dari Buddhism, yaitu anti kekerasan, bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga kasih sayang dan pengertian. Waktu mereka pertama kali bertemu dengan Raja Kerbau, Goku berusaha untuk melawan Raja Kerbau, agar mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk mengambil bola naga. Alih-alih berhasil, mereka malah terjebak di pertarungan yang gak ada habisnya, dan gak ada artinya. Hanya ketika Goku dan Raja Kerbau ngobrol lah mereka bisa mencapai tujuan mereka. Dan hanya ketika mereka mengerti satu sama lain lah, jalan pada akhirnya bisa terbuka. Lalu pertanyaannya teman-teman, bagaimana ketika pertarungan itu tidak terhindarkan? Well, Goku dan kawan-kawan akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak pakai kekerasan. Atau kalaupun pakai kekerasan adalah kekerasan yang seminim mungkin. Agar apa? Agar mencegah kekerasan yang lebih besar lagi. Seperti waktu mereka memotong ekor Goku waktu dia jadi Great Ape, agar dia tidak menghancurkan semuanya. Kalau lihat dari cerita Sun Gokong, awalnya sifat Sun Gokong yang impulsif dan sombong pun seringkali membuatnya berakhir menggunakan cara kekerasan. Namun, seiring perjalanan mereka, Gokong lama-lama bisa mengendalikan emosinya dan bertindak dengan minim kekerasan. Salah satu contohnya adalah ketika dalam perjalanan, Biksu Tong dan kawan-kawan menyeberangi lautan es, yang di dalamnya ada siluman, dan si siluman itu berhasil mencuri Biksu Tong. Awalnya Patkai dan Wuching mencoba bertarung, dan ketika nggak berhasil, Gokong pergi ke Kuan Im untuk meminta bantuan. Kuan Im pun kemudian datang membantu mereka, dan sampai di tempat itu dia pun menaruh sebuah baskom, dan dari sana muncul seekor ikan emas di baskom tersebut. Ternyata ikan emas itu merupakan peliharaannya Kuan Im yang berubah menjadi siluman yang awalnya melawan Patkai dan Wuching tadi. Sama seperti di Dragon Ball, ketika Master Roshi datang ke tempatnya Ox King, ternyata Ox King itu merupakan murid lama dari Master Roshi. Gitulah teman-teman, kekerasan itu seringkali terjadi karena misunderstanding atau karena salah pengertian. Kalau kita sebagai umat manusia berusaha lebih memahami satu sama lain, pasti pertikaian di dunia ini akan mampu kita minimalisir. Berisi tiada beda dengan kosong, kosong tiada beda dengan berisi. Berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Mungkin ini adalah konsep yang menarik ya di Dragon Ball, karena Toriyama sendiri menaruh konsep ini di tujuan akhir Goku dan kawan-kawan, yaitu ketujuh bola naga dan kemampuannya mengabulkan segala permintaan. Kita semua diperlihatkan sebuah benda yang gak berpihak kepada siapapun. Bola-bola naga itu gak baik dan gak jahat, bahkan gak netral. Bola-bola naga itu hanya memiliki kemampuan untuk menggenapi satu permintaan apapun untuk siapapun yang mendambakannya. Walaupun begitu, semua karakter di dunia Dragon Ball melihat itu sebagai sesuatu yang bisa merubah hidupnya. Sama seperti Biksu Tong Samchong dan kawan-kawan. Ketika mereka berada di penghujung perjalanannya dan yang mereka temukan hanyalah sekumpulan gulungan kosong, mereka langsung marah dan kecewa. Namun mereka sebenarnya nggak boleh seperti itu. Buddha yang agung sendiri menjelaskan kepada mereka bahwa faktanya gulungan-gulungan kosong inilah yang merupakan kitab suci yang sebenarnya. Mereka yang tadinya ngerasa diprank akhirnya pun tercerahkan oleh sang Buddha yang agung yang menjelaskan konsep sebenarnya dari alam kita, yaitu kekosongan. Hal yang serupa pun terjadi di Dragon Ball. Mereka semua yang berekspektasi bahwa Dragon Ball itu akan menjadi suatu hal yang mengubahkan hidup, malah dalam tanda kutip diprank oleh Oolong. Shenlong pun cuman bisa geleng-geleng kepala sama permintaan ini. Dan nyatanya ya ketujuh bola naga yang udah capek-capek dikumpulin tadi ya tidak secara langsung mengubah kehidupan Goku dan kawan-kawan gitu. Akan tetapi seluruh perjalanan mereka lah yang telah mengubah karakter mereka sendiri untuk menjadi lebih baik di Dragon Ball maupun di Kerasakti, bukan bola naga atau kitab suci. Lalu apakah semua itu sia-sia? Enggak teman-teman. Di akhir cerita, Kerasakti, Biksu Tong dan para kawanannya diangkat menjadi orang-orang hebat oleh sang Buddha. Bahkan kudanya Biksu Tong saja dirubah menjadi naga. Sedangkan para karakter di Dragon Ball pada akhirnya mengalami pertumbuhan karakter dan mendapatkan sedikit pencerahan bahwa masalah yang mereka hadapi selama ini ternyata nggak sesignifikan itu. Bulma dan Yamcha yang tadinya hanya mau memakai Dragon Ball untuk mencari pacar dan menghilangkan kecemasan sosial, mereka pada akhirnya sadar bahwa solusi dari permasalahan mereka ternyata ada di depan mata mereka selama ini, dan dari sanalah mereka berubah. Bulma udah gak ngejar-ngejar lagi cowok yang sempurna yang ia idam-idamkan, sedangkan Yamcha meninggalkan ketakutannya terhadap wanita. Bahkan Oolong yang dari awal kita udah tahu dia sering menculik gadis pun udah menemukan kebahagiaan lainnya dengan mengedepankan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan dia pun melanjutkan kehidupannya buat nemenin Yamcha dan Bulma ke kota. Jalan setiap orang atau bahkan setiap makhluk hidup untuk menuju pencerahan itu berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dan kondisi si individu tersebut. Emang benar kalau serial Dragon Ball secara keseluruhan banyak minusnya, seperti plot hole atau kejadian-kejadian yang belum bisa dijelasin, namun itulah yang membuat Dragon Ball begitu spesial.
Jadinya terasa dekat dengan kita karena sangat humanis. Seperti contohnya ajaran Master Roshi ke Goku dan Krillin. Bekerja keras, belajar giat, makan, dan banyak istirahat. Ternyata itu aja sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau bingung mau ngapain, gue akan kembali ke contoh Goku dan Krillin. Selain kita yang orang-orang biasa ini, Dragon Ball pun banyak menginspirasi manga atau anime yang datang setelahnya. Sebut saja Naruto, Bleach, bahkan One Piece. Pelajaran berharga pun sering ditanamkan secara gak langsung oleh Toriyama. Salah satunya pas Goku ngalahin musuh-musuhnya yang jahat, dia selalu mengampuni mereka seberapa jahat pun mereka. Contohnya pas lagi mengampuni Vegeta ataupun Frieza. Mereka selalu memberikan kesempatan kedua. Mau itu Goku kecil sampai Goku dewasa pun tetap menjadi panutan gua dan banyak orang lainnya di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu pencipta Dragon Ball, Akira Toriyama, meninggal. Dan melalui Dragon Ball dia banyak ngajarin kita. Dia ngajarin kalau ternyata kebaikan akan selalu menang dari kejahatan. Juga kita pasti bisa melewati rintangan terbesar dalam hidup dengan senyuman di wajah kita. Semua rintangan yang ada dalam hidup pasti selalu ada jalan keluar, sebagaimanapun susahnya. Melalui Dragon Ball, Toriyama pun ngajarin kita buat punya segelintir teman-teman dekat yang bisa kita percaya. Dan dia pun mengajarkan kepada kita untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi setiap harinya. Jujur, semua video esai gue pun gak akan cukup untuk mendeskripsikan pengaruh legend dari Dragon Ball ini. Terima kasih Akira Toriyama. Semoga jiwamu beristirahat dengan tenang. Terima kasih sudah menonton.